Terungkap peran Ricky Rizal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Meskipun tolak perintah menembak dari Ferdy Sambo, namun Ricky Rizal sanggupi perintah Sambo yang ini. Ferdy Sambo, kamu berani enggak backup saya? Paling tidak publik mengetahuinya Ricky Rizal sempat disuruh menembak, tetapi dia tidak kuat mental atau dia menolak. Jadi bahasanya itu kata-katanya kalau saya FS gitu, Ricky kamu tembak ya Joshua nanti, bukan begitu. Atau katakannya seperti kira-kira tadi Bang Herman katakan, nanti kalau ada Joshua melawan atau apa, kamu backup ya, kamu tembak ya atau apa. Nah kira-kira begitu. Jadi mana yang benar? Perintahnya tegas disuruh menembak atau seperti apa? Kalau yang dia terhadap Ricky, ya awal itu cerita bahwa nanti kalau dipanggil si Joshua melawan, kemudian karena ya gimana ya, mereka kayak siap-siap aja untuk berdiri, kemudian setelah ujungnya baru dia langsung menyatakan tidak, karena menyebut ujungnya tembak kan. Oh oke. Ya oke, terbayang. Mas Reza, kalau kita mendapatkan informasi berkaitan dengan peran dari Ricky Rizal dan Kuat begitu ya, salah satunya nanti saya kembali juga ke Bang Herman. Kemarin tuh walaupun kemudian ada permintaan maaf, ini karena ada Bang Herman kita agak fokus ke Ricky Rizal begitu, tetapi mengaku bahwa dia tidak tahu ada rencana akan membunuh Joshua begitu. Menurut Anda, dalam hematan tadi cerita Bang Herman juga, sebetulnya mungkin nanti kalau ada apa-apa gini kamu berani ya tembak backup atau apa segala macam. Itu masuk dalam rencana atau bagaimana sehingga kemudian sebenarnya Ricky Rizal dalam hal ini itu tahu ada kemungkinan nih Joshua bisa saja ditembak karena udah ada kata-kata tembak. Mas Reza. Kalau hanya sebatas pada ilustrasi situasi semacam itu, Mas Bayu, saya menilainya itu bukan bentuk keterlibatan terdakwa Ricky Rizal terkait dengan rencana pembunuhan, tidak. Oke. Tapi persoalannya adalah barangkali tentu ini tetap harus diuji di persidangan. Jangan-jangan Ricky Rizal ini sudah tahu ada indikasi perbuatan pidana yang akan berlangsung. Tapi persoalannya adalah sebagai warga negara, lebih-lebih lagi sebagai abdi hukum, kenapa Ricky Rizal tidak berusaha untuk menghentikan itu? Sudah dijawab oleh Pak Herman. Sepertinya tidak mungkin bagi seorang Ricky Rizal, bagi seorang Richard Eliezer, bahkan bagi personil polisi lainnya untuk melawan kehendak atau tekanannya Ferdy Sambo. Nah, pada titik ini yang perlu diuji ada 3 level. Pertama, di titik inilah yang tadi disampaikan Bang Herman, ketidakberdayaan tadi, begitu ya, Mas Reza? Nah, jadi ringkas kata ringkas cerita, Ricky Rizal ini kan mengklaim dirinya tidak berdaya, tidak cukup punya kemampuan untuk melawan atasannya. Klaim semacam itu silakan saja, tapi akan diuji dengan 3 lapisan berpikir. Pertama, akan diuji terlebih dahulu, apakah tekanan, ancaman, intimidasi, atau sejenisnya itu sungguh-sungguh ada atau tidak? Jangan-jangan hanya fantasinya saja, tapi secara objektif tidak ada. Kalau ternyata ancaman, tekanan, desakan itu objektif ada, maka kita masuk ke level kedua. Yang ini adalah pada level kedua, apakah Ricky Rizal punya kesempatan, kemampuan, instrumen, atau apapun itu yang dia miliki untuk keluar dari situasi tekanan tersebut. Kalau jawabannya ya, ternyata Ricky Rizal tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk mengelak dari tekanan tersebut, maka masuk ke pengujian level ketiga, yakni resiko apa gerangan, konsekuensi apa gerangan yang akan dia alami sekiranya dia menentang tekanan tersebut. Kalau ternyata resikonya buruk, bahkan mungkin bisa berakibat yang bersangkutan kehilangan nyawa, maka bulat sempurna sudah. 3 lapis berpikir, 3 lapis pengujian tadi menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memang berada di bawah tekanan yang tidak mampu untuk dia elakkan. Dengan kesimpulan semacam itu, psikologi forensik berpandangan bahwa Ricky Rizal memenuhi 1
dari 6 kondisi psikologis manusia yang bisa membuat yang bersangkutan terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Sebelumnya, Ricky Rizal diketahui berbohong ketika bersaksi bahwa dirinya tidak melihat Ferdy Sambo menembak karena mendapat panggilan HT dari Azan Romer. Kebohongan itu terungkap saat Azan Romer bersaksi di persidangan yang mengatakan ternyata Azan Romer tidak menggunakan HT saat kejadian penembakan itu terjadi. Kini, posisi Ricky Rizal menjadi semakin terpojok. Rekayasa kronologi palsu yang dibuat oleh tersangka pembunuhan Brigadir J alias Yosua, yaitu Ferdy Sambo, terlihat nyaris sempurna. Sampai akhirnya satu persatu ajudan Ferdy Sambo yang bersaksi dalam persidangan membuka fakta bahwa semua ini sudah direncanakan. Adanya skenario palsu berupa adegan tembak-menembak yang direncanakan oleh Ferdy Sambo menjadi bagian yang membuat kasus pembunuhan ini perlahan-lahan menjadi cerita sebenarnya yang utuh. 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana yang menyebabkan Yosua tewas. Para tersangka ini adalah Ferdy Sambo sebagai pemberi perintah dan merekayasa kronologi pembunuhan. Baradae, yang berperan menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo. Putri Chandrawati atau istri Ferdy Sambo, yang berperan mengikuti arahan dari suaminya. Bribka RR, dan sopir Kuat Maruf, yang ikut membantu dan juga menyaksikan eksekusi Yosua. Dilansir ayojakarta.com, setelah tewasnya Yosua di TKP, yaitu rumah Duren 3, Ferdy Sambo memberikan arahan kepada orang-orang yang berada pada TKP untuk mengikuti rekayasa kronologi yang sudah ia buat. Hal ini dilakukan agar ketika masing-masing dari mereka saat diperiksa oleh pihak yang berwajib akan menjawab pertanyaan dengan skenario yang sama. Setelah penembakan kepada Yosua, Ferdy Sambo melakukan tembakan lain yang mengarah ke tembok dan jendela dengan tujuan untuk mengelabui agar terkesan ada kejadian tembak-menembak sebelum Yosua tewas. Sebelum kejadian penembakan, Ferdy Sambo berbincang dengan ajudannya di rumah Saguling. Sambo menceritakan dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan Yosua kepada istrinya, Putri Chandrawati. Lantas, Ferdy Sambo ingin mengambil tindakan atas perbuatan Yosua ini dengan menembak Yosua pada saat mereka sudah berada di Duren 3. Menurut pengacara Ricky Rizal, yaitu Erman Umar, Ferdy Sambo menanyakan kepada Ricky Rizal dan Eliezer, apakah mereka bersedia menggantikan Ferdy Sambo untuk memberi Yosua tindakan. "Kamu berani enggak backup saya?" ucap Erman Umar, mengulang pertanyaan Ferdy Sambo pada saat itu. Erman Umar juga menyampaikan kepada kliennya untuk selalu siap dengan keputusan hakim, karena sudah tidak ada jalan mundur ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai terdakwa.